Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kali ini kita akan coba sedikit membahas tentang apa itu zakat. Zakat membersihkan harta. Sebelumnya ada beberapa hal yang jadikan tips agar harta kita menjadi suatu keberkahan. Yang pertama, pastikan dulu sumbernya. Yang kedua, penuhi haknya. Dan ketiga, skala prioritasnya seperti apa. Arti kata zakat atau filosofinya ada beberapa nama sebelumnya. Yang pertama, ada yang namanya an-nama, artinya pertumbuhan. Ada juga arti kata zakat yang berarti al-barokah, yang artinya keberkahan. Ada juga arti kata zakat dan filosofinya yang dinamakan az-ziyadah atau tambahan atau kelebihan. Ada juga arti kata zakat atau filosofi dari as-salah itu baik ya. Ada juga arti kata zakat filosofinya dari kata at-taharah, artinya suci gitu. Ada perbedaan antara zakat, infak atau sedekah atau sedekah ya. Zakat itu berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Itu kalau zakat. Jadi kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Kalau infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib dan ada juga yang sunnah gitu. Infak wajib ini maksudnya adalah zakat, nazar, ya, kafarat dan lain-lain gitu. Kalau infak sunnah itu contohnya infak kepada fakir miskin yang sesama muslim, infak untuk kemanusiaan, infak untuk bencana alam dan lain-lain. Itu infak ya. Kalau sedekah atau sedekah berarti dia dapat bermakna infak, zakat, dan juga bisa kebaikan berupa non materi atau non harta gitu kalau sedekah ya. Jadi itu berbeda antara zakat, infak, sedekah. Sekali lagi, kalau zakat itu dia kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Itu kalau zakat. Kalau infak itu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Nah, infak ada yang wajib dan ada yang sunnah gitu. Infak yang wajib ya, contohnya misalkan zakat, nazar, tadi kafarat dan lain-lain. Kalau infak sunnah ya diantaranya ya infak kepada fakir miskin yang sesama muslim, atau infak bencana alam, atau infak kemanusiaan dan lain-lain. Nah kalau sedekah ini dapat bermakna infak atau zakat dan kebaikan non materi atau non harta lainnya, seperti itu sih. Nah, dalil untuk kewajiban zakat ada di Quran surat At-Taubah ayat 3 yang artinya bahwa ambillah zakat dari harta mereka. Jadi di Quran surat At-Taubah ayat 3 ada arti ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka gitu. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah,
Sebelumnya bisa diketahui juga bahwa cinta harta emang fitrahnya manusia ya, seperti termaktub dalam ada Quran surat Ali Imran ayat 14 ya. Dan juga ujung-ujungnya itu hanya kematian yang menghentikan, seperti dalam firman Allah di Quran surat At-Takasur ayat 1 dan 2 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian perbuatan berbanyak-banyakan hingga kalian masuk ke liang kubur. Jadi intinya kita harus waspada bahwa dunia bisa menghancurkan kita juga, termasuk dalam Quran surat Munafikun ayat 9 juga di situ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian dapat memalingkan kalian dari zikrullah. Barang siapa berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi itu. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi kepada apa itu zakat ya. Tadi udah dibahas tentang zakat. Dalilnya tadi di Quran surat At-Taubah ayat 3. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, hikmah dan manfaat dari zakat, bahwa zakat itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi ibadah. Fungsi ibadah ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi sosial, dengan maksud ini menunjukkan ada ukhuwah dan kepedulian. Yang ketiga, ada fungsi ekonomi, yang berarti ada pemerataan dan pemberdayaan. Yang keempat, ada fungsi pembentukan karakter dan mental, seperti muncul sifat dermawan, ikhlas, peduli, disiplin, tidak cinta dunia, serta mulia gitu. Nah, syarat umum objek zakat memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu milik penuh. Syarat umum objeknya ya, ini objek zakat, milik penuh. Yang kedua berkembang. Yang ketiga cukup nisabnya. Yang keempat lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima bebas dari hutang. Dan keenam berlaku 1 tahun pada beberapa objek zakat ya, seperti itu. Nanti objek zakat ada perluasannya. Waktu itu objek zakat itu bisa bentuknya emas dan perak, terus biji-bijian dan kurma. Kalau peternakan bisa sapi, unta, kambing gitu ya. Misalkan kalau hasil tambang berarti khususnya emas dan perak. Terus bisa juga objek zakat itu berupa barang dagangan atau barang temuan. Nah, sekarang perluasan objek zakat itu sudah hal ini ke uang ya, hasil pertanian umum, hasil industri peternakan seperti daging, susu, madu, itu udah bisa. Hasil tambang dan hasil alam lainnya, industri perdagangan, industri barang dan jasa juga, termasuk investasi surat berharga seperti properti dan lain-lain. Ada juga ya penghasilan dari profesi semacam dividen ya, laba yang dibagikan itu dividen atau royalti juga bisa. Bisa juga hadiah, undian, komisi dan lain-lain. Ya, kalau zakat profesi ya masih khilaf di kalangan ulama ya. Ada yang berapa yang berbedaan di situ, seperti itu sih. Nah, zakat, cara menghitung zakat nanti kita akan bahas di sesi yang lain untuk zakat profesi. Sementara ini saja dulu yang bisa disampaikan, bahwa intinya ya zakat itu ya nanti sasarannya seperti termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,
para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Itulah sasaran dari zakat seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti sesi lain bisa kita bahas lagi tentang bagaimana zakat profesi, sistem pembayaran dan distribusi zakat, ya, perluasannya seperti apa, sasaran zakat, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.